Dianggap parasit keluarga. Bab 104. Jihan khawatir, setelah menikah nanti, Fajar malah berpaling ke hati wanita lain. Apalagi jika Jihan tetap gembrot layaknya sekarang. Pak Gede tahu, kan, kasus kades yang disuntik sama mantri karena diduga selingkuh sama istri si mantri. Tanya Jihan yang sudah bangun tidur ketiga kalinya, tapi perjalanan menuju Magelang masih sekitar 2 jam lagi. Memangnya kenapa? Kamu mau ikut-ikutan gitu juga? Memangnya kamu punya alatnya? Yang ada kamu pakai cairan sirup marjan buat bikin es kepal. Tanggap Pak Haji masih mengomel. Nanti pas bulan puasa, kamu dagang es kepal atau es campur dan semacamnya saja. Lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Puasa nanti harusnya kamu sudah nikah lagi, kan? Lanjut Pak Haji. Iya, Pak Haji. Nanti saya coba dagang, ajak Mas Fajar juga. Jihan menunduk dalam. Han. Gini, seandainya nantinya Fajar enggak setia, gimana? Pak Haji tak hanya menatap Jihan melalui kaca spion di atasnya karena ia juga sampai balik badan menatap wanita muda di belakangnya dengan saksama. Jihan langsung sedih dan kian menunduk dalam. Ngapain mikir bahkan sedih, banting saja. Kamu harus jadi istri serba bisa yang juga ditakuti suami. Karena kalau enggak, yang ada suamimu jadi musafir cinta kayak saya. Tegas Pak Haji menyemangati. Oke, Pak Gede. Tanggap Jihan yang akhirnya bersemangat. Nah gitu. Toh si Fajar ceking gitu. Diseruduk sekali saja pasti langsung tumbang enggak lagi-lagi berulah. Balas Pak Haji yang juga meyakinkan. Setelah 2 jam akhirnya berlalu, akhirnya mereka juga sampai di alamat yang dituju. Sebuah dealer motor yang bersebelahan dengan toko aksesori motor, menjadi alamat yang mereka tuju. Suasana di sana benar-benar ramai, mirip suasana demo. Gile Pak Gede. Serame ini. Puji Jihan. Pakai jin pelaris kayaknya si ini. Ucap Pak Haji langsung kepo dan melongok-longok dari tempat duduknya. Tapi kayaknya mereka lagi padu, dagelan, semacam cekcok mau gelut gitu deh, Mbah. Perhatiin itu ngomongnya kompak pakai otot semuanya, ucap sang sopir bernama Rozak sambil menikmati sisa minuman staminanya. Hah, masa sih? Lagi ada demo dan semacamnya, kah? Alhamdulillah kalau gitu. Syukurin tuh si bapak. Ucap Jihan bersemangat. Sementara yang Pak Haji lakukan adalah meminta sang sopir untuk buru-buru pindah dari sana. Takutnya mobil, apalagi kitanya kenapa-napa. Situasinya kurang cocok karena andai kita terbunuh pun, kita enggak bakal terima santunan apalagi jadi pahlawan. Ujar Pak Haji seiring mobilnya yang akhirnya dilajukan. Braak. Di dealer sudah ada yang sampai pecah. Tolong sabar, semuanya. Mohon bantuannya pasti akan saya urus satu-satu. Baru saja itu suara Pak Yusuf dan ketika Jihan maupun Pak Haji pastikan, pria itu makin kurus dan tampak tidak terawat. Wajahnya saja dipenuhi bentol semacam jerawat batu atau malah bisul kecil. Padahal aku belum jadi kirim telur loh, Pak Gede. Sudah kayak sakit-sakit gitu. Ucap Jihan berbahagia atas sulit sekaligus sakitnya sang bapak. Itu pasti imbas dari doa mama kamu yang selalu berserah diri ke Allah. Ketimbang kamu yang enggak berguna apalagi suruh usaha maupun kerja enggak mau, mama kamu kan jauh lebih bisa diandalkan. Lebih menarik malah. Hati-hati si Fajar malah kepincut ke mamah kamu. Mirip yang sempat viral itu.
Kali ini Pak Haji juga kembali jujur. Karena tak bisa dipungkiri, Jihan memang kalah jauh dari mamahnya. Dari segi fisik, cara pikir, maupun keuletan karena setelah menjadi jandes, Ibu Fatimah menjadi sangat pekerja keras. Pak Gede ih, tega banget. Keluh Jihan. Tega sama fakta kan beda tipis, Han. Biar kita lebih melek. Balas Pak Gaji yang seketika terbengong-bengong melihat situasi ricuh di belakang sana. Rombongan yang mirip pedemo di belakang sana, nekat menerobos masuk ke dalam dealer yang sepertinya memang merangkap jadi rumah. Pak Yusuf maupun para karyawan tampak tidak bisa berbuat banyak selain pasrah dan membuat semuanya terjadi. Mobil Pak Haji sengaja diparkir agak jauh, di depan pom bensin yang ada di depan dealer karena posisi dealer yang Pak Yusuf miliki memang sangat strategis. Mereka kayak lagi nyari orang ya. Tuh orang ada 30-an, ucap Jihan masih mengawasi dengan rincin. Masa iya mereka nyari istrinya si Yusuf? Ucap Pak Haji menjadi menerka-nerka. Tak lama setelah itu, kedua orang yang satu mobil dengannya, berangsur menatapnya. Enggak ada kemungkinan lain, kan? Buat apa juga mereka cari orang lain atau setidaknya sekadar karyawan ke sana, sampai segitunya? Yakinnya. Si nada kamu umpetin kemana? Dasar suami istri sama-sama tukang tipu. Ucap salah satu ibu-ibu yang tak segan membogem wajah Pak Yusuf. Refleks Pak Haji bergidik kemudian memegangi wajahnya menggunakan tangan kanan, seolah dirinya juga mendapat bogem mentah layaknya Pak Yusuf. Emak-emak kok dilawan? Ucapnya. Di depan sana, Pak Yusuf langsung sempoyongan dan refleks berpegangan pada salah satu motor di sebelahnya. Beberapa karyawan berseragam merah dan putih berusaha melerai, tapi masa yang kebanyakan ibu-ibu bertubuh segar, malah makin bertindak sangar. Mereka meminta setiap kunci motor yang ada di sana untuk menyicil kerugian yang mereka dapatkan dari nada. Bisa dipastikan Kismin cepat ini bapakmu, Han. Yang ada dia bakalan minta bantuan kamu buat bertahan ke depannya. Yakin Pak Haji masih mengamati. Jihan mendengkus kesal sambil terus mengamati apa yang terjadi. Kita enggak usah ke sana dulu sebelum mereka benar-benar bubar, Pak Gede. Yang ada mereka jadi minta kita buat ikut tanggung jawab. Parahnya kalau mereka sampai tahu rumah kita. Pasti didatengin terus sampai kita kasih semuanya sesuai kerugian. Ia menatap Pak Haji penuh keyakinan. Tumben kamu mikir. Iya, tumben otakmu berguna. Balas Pak Haji sambil tertawa ceria. Jihan hanya mendengkus kesal. Ancur-ancur pokoknya itu. Ucapnya ikut geregetan melihat bapaknya masih menjadi bahan rundungan warga. Malahan, motor yang awalnya akan dibawa, jadi tidak jadi dan malah dibanting sengaja dirusak dan tampaknya untuk menurunkan harga dari motor. Setelah tampak puas, para ibu-ibu pergi dari sana. Sebagian naik odong-odong yang terparkir dan jumlahnya ada 2 odong-odong. Sebagiannya lagi naik motor dan kelakuan mereka sungguh barbar karena mungkin efek mereka yang telanjur dirugikan. Andai selama bapak kamu pergi, kamu jadi orang berguna, kan balas dendam sekaligus kemenangan kamu cukup kipas-kipas pakai duit matang. Ucap Pak Haji. Bener sih, andai aku gitu pasti papa makin ngenes, Pak Gede. Balas Jihan. Nah makanya, berguna dan jadi kaya jauh lebih baik karena bisa bikin kamu punya derajat. Daripada kamu malas-malasan terus, hasilnya cuma lemak yang bikin kamu makin dekat neraka. Balas Pak Haji.
Kamu jangan niru saya yang tinggal nongkrong di warung Sofia sambil karaokean, beda. Soalnya dulu saya sudah bekerja keras, nah sekarang ibaratnya saya tinggal manen setiap usaha. Beneran tinggal menikmati hidup. Terus, sekarang aku harus gimana, Pak Gede? Sergah Jihan yang sungguh meminta saran sekaligus arahan termujarab untuk membalas sang bapak. Enggak usah pura-pura kaya, soalnya pada kenyataannya kamu enggak punya apa-apa. Takutnya kalau sampai pura-pura, yang ada kamu tekor bin bangkrut karena harus menutupi kebohongan kamu dengan kekayaan palsu. Sudah nanti kamu langsung bilang saja ke bapakmu mengenai tujuanmu ke sini. Kalaupun sekarang kamu belum bisa nyeruduk bapak kamu dengan kekuatan banteng dan badak, cukup tunggu kapan kamu mampu jadi orang sukses. Soalnya daripada digilas pakai kaki badak, lihat orang yang pernah kita sakiti malah kipas-kipas pakai duit matang, beneran lebih bikin sakit. Jadi, sekarang semuanya beneran ada di tangan kamu. Beneran enggak ada yang bisa bantu lagi termasuk saya. Kalau kamu bisa membuktikan kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia syukur-syukur kaya, orang yang awalnya nyepelein dan dengan sengaja buang kamu pasti bakalan langsung kasih madu ke kamu. Beda sama sekarang kan kamu ibarat garam, semacam ular saja enggak ada yang mau dekat kamu kecuali ular itu picek alias buta. Kalau kamu bisa buktiin dan kamu beneran sukses, berarti kamu menang. Namun kalau kamu kalah oleh kemalasan dan juga kegoblokan kamu, ya wassalam. Kamu bakalan terus jadi garam dan hanya didekati oleh ular picek tadi. Kamu pasti bisa apalagi kamu sampai jadi sarjana. Kamu jangan salah dari Sofia, dia cuma tamat SMP, mantan TKW sama art bisa sesukses itu karena dia ada kemauan dan enggak takut capek. Intinya, walau hanya modal nekat, asal kamu sungguh-sungguh, ulet dan enggak takut capek apalagi sakit, maju saja. Jangan lupa, kalau kamu sibuk gerak urus ini itu, kamu pasti enggak sebengkak ini. Rozak yang ikut menyimak siraman rohani dadakan dari Pak Haji, sampai kagum pada pria botak berambut cepak dan semuanya sudah kompak menjadi uban itu. Asal enggak dihadapkan pada janda bohai, otak Pak Haji memang seimbang. Batinnya. Ya sudah Pak Gede, tapi kalau aku emosi karena aku yakin, papaku enggak mau urus pernikahanku, aku boleh ngamuk, kan? Balas Jihan menurut dan kali ini sungguh-sungguh. Wajib bin harus. Apalagi lihat tubuhnya sudah sekurus itu, remukin saja kalau dia enggak mau. Nanti saya ikut bantu. Balas Pak Haji. Bantu gimana, Pak Gede? Tanya Jihan yang masih berucap lirih dan memang penasaran. Ya bantu doa. Bantu doa dalam hati. Balas Pak Haji meyakinkan. Lantaran Jihan langsung mendengkus dan tampak ngambek kepadanya, ia pun menjelaskan. Yang benar saja, Han. Tahun ini saya genap 70 tahun. Saya masih ingin panjang umur karena masih mau jadi musafir pengejar cinta janda. Saya berharap beneran bisa nikah sama janda kayak Sofia. Jihan berangsur berdeham. Ya sudah. Berhubung Pak Gede sudah baik banget ke aku. Aku bakalan bantu doa baik-baik juga buat Pak Gede. Semoga Pak Gede panjang umur, dilancarkan rezeki karena aku yakin kalau sampai iya, pasti bakalan berdampak baik juga ke aku. Terus, semoga Pak Gede juga bisa dapat janda bohai seperti Mbak Sofia. Tapi setahu aku, Mbak Sofia juga punya adik perempuan dan statusnya juga janda loh, Ok Gede. Mendengar itu,
Pak Haji langsung semangat 2023. Sumpah itu, Han. Si Sofia punya adik yang sampai sudah janda. Sumpah Pak Gede. Kata Mama, dia juga suka ambil nugget di kontrakan si David. Dia kan jualan gitu, balas Jihan yakin. Ah kamu, Han. Kenapa baru bilang sekarang? Padahal kan harusnya, enggak dapat kakaknya, dapat. Dapat mamahnya saja Pak Gede. Mamahnya Mbak Sofia kan masih ada. Lebih matang dan pikirannya pasti lebih dewasa. Ya beda lagi, itu pasti sudah enggak enak. Obrolan antara Pak Haji dengan Jihan, sukses membuat Rozak terbahak-bahak. Katanya Pak Gede cari yang pemikirannya dewasa. Ya beda lagi. Dewasanya mamake Sofia pasti lebih dari saya. Ya mending kalau enggak dapat kakaknya, paling tidak dapat adiknya. Lebih muda, dagang jualan juga berarti pekerja keras juga ini mirip Sofia. Pak Haji benar-benar bersemangat, selanjutnya, giliran Jihan yang beraksi. Pak Yusuf yang tengah ikut beres-beres dealernya, sampai tidak mengenali bahwa wanita gendut berhijab dan penampilannya khas ibu-ibu mirip yang baru saja berbondong-bondong pergi setelah sempat membuat keonaran di sana. Ia menatap saksama wajah di hadapannya yang juga ditemani oleh adik dari bapaknya. Itu beneran anakmu, bukan orang ngaku-ngaku. Abis lahiran jadi gitu emang? Kesannya kayak korban operasi gagal efek malpraktik. Niat operasi biar makin cantik, tapi malah mirip abis disengat tawon raksasa ramai-ramai. Ujar Pak Haji meyakinkan. Pak Yufus yang wajah sebelah kirinya sampai lebam parah, menatap Jihan dengan tatapan frustrasi. Kamu mau ngapain lagi? Kok Papa tanya gitu? Ngapain lagi? Baru juga kesini sudah ditodong gitu, kesannya aku terus-terusan minta ini itu ke Papa. Kesal Jihan. Hampir 1 tahun Papa ninggalin aku. Malahan Papa ninggalin aku pas aku sedang hamil tua sementara Mama di penjara. Asu emang. Keluarga lagi enggak baik-baik saja, Papa malah senang-senang sama kutis. Papa enggak usah mikir, aku beban Papa. Karena kalau boleh milih, aku juga enggak mau jadi anak Papa. Namun karena sudah telanjur, mau bagaimana lagi? Pastinya Papa juga enggak boleh asal lepas tanggung jawab juga ke aku. Karena kalau Papa sampai lepas tanggung jawab, aku enggak segan laporin Papa ke polisi.